Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya biar hidup kita tuh benar-benar punya dampak? Nah, itu pertanyaan gede yang mau kita kupas tuntas hari ini, berdasarkan materi sumber yang luar biasa ini. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, renungin sebentar. Apa sih artinya hidup yang benar-benar berarti? Kayaknya semua dari kita pernah nanya ini ke diri sendiri ya kan? Nah, pertanyaan universal inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Gimana caranya mencari tujuan dan meninggalkan jejak? Nah, inti dari semua ini tuh ada di ayat ini. Berbuah banyak. Ini bukan soal sibuk kerja atau punya banyak kegiatan loh. Ini metafora buat hidup yang benar-benar menghasilkan sesuatu yang berarti, yang lahir dari hubungan yang dalam. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa berbuah kayak gitu? Oke, buat jawab itu kita udah siapin nih peta jalannya. Pertama, kita bakal bahas apa sih hidup berdampak itu. Terus kita dalamin kenapa itu penting, kita lihat fondasi sama komitmennya, dan terakhir yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara praktis buat memulainya. Lengkap kan? Oke, kita masuk bagian pertama, hidup yang memberi dampak. Jadi gini, menurut sumber kita, hidup yang punya dampak itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu lahir dari sebuah pilihan, sebuah komitmen yang kita buat dengan sadar. Nah, ini dia nih kuncinya. Seringkali kita fokus ke apa yang harus kita lakukan, padahal yang lebih penting itu kita harus jadi orang seperti apa. Dampak yang beneran itu dibangun di atas karakter yang kuat, bukan cuma pencapaian luar. Yuk, kita bedah 10 prinsip fondasinya. Prinsip nomor 1, dan ini penting banget, fondasinya itu karakter, bukan kemampuan. Gini deh, kemampuan itu bisa bikin orang kagum sesaat, tapi karakter, itulah yang bikin orang percaya sama kita dalam jangka panjang. Karakter itu soal siapa diri kita sebenarnya, waktu lagi nggak ada yang liatin. Oke, yang kedua, ini soal attitude. Pilihan kita cuma 2, mau dilayani atau mau melayani. Nah, sumber kita jelas banget bilang, pelayanan yang sejati itu datang dari hati yang tulus, mau melayani, tanpa mikirin, nanti gue dapat apa ya? Bener-bener tanpa pamrih. Lanjut, motivasi. Apa sih yang jadi bensin kita? Apakah itu kasih atau kekuasaan? Jelas banget di sini, motivasi yang bener itu ya kasih yang tulus, bukan ambisi buat ngontrol orang lain atau ngejar jabatan. Dan ini dia 7 sisanya. Coba deh perhatiin polanya. Semuanya itu soal memilih yang lebih dalam. Milih pengorbanan daripada cuma sukses, milih taat daripada jabatan, milih kemuliaan Tuhan daripada sekedar populer. Intinya, ini semua soal ganti cara pandang kita. Dari yang kelihatan di luar ke apa yang ada di dalam. Oke, fondasinya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya. Komitmen. Apa sih sebenarnya arti komitmen di sini? Ternyata ini jauh lebih dalam loh dari sekedar janji biasa. Nah, ini dia definisinya. Komitmen itu respon yang sepenuh hati. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa cuma 70%. Ini soal penyerahan total, kepercayaan penuh, yang jadi dasar dari segalanya. Dan komitmen yang sejati itu punya 4 ciri khas. Pertama, awalnya dari perjumpaan pribadi yang benar-benar ngubah hidup. Kedua, pasti ada perubahan radikal. Ketiga, selalu ada resiko dan konsekuensi, nggak mungkin nggak. Dan yang keempat, justru karena semua itu, komitmen ini jadi super berharga. Jelas ya, ini bukan keputusan main-main. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bangun ini semua? Nah, sumber kita punya kerangka yang keren banget, namanya 5 pilar. Anggap aja ini kayak mesinnya, yang jadi motor penggerak buat hidup yang berdampak. Ini dia ke-5 pilarnya. Yesus sebagai juru selamat, sebagai pengudus, sebagai pembaptis roh, sebagai penyembuh, dan sebagai raja yang akan datang. Kelimanya ini saling nyambung dan ngebentuk satu kesatuan yang kuat. Pilar pertama, Yesus sebagai juru selamat. Simpelnya gini, waktu kita benar-benar ngeh sama arti keselamatan buat diri kita sendiri, otomatis hati kita jadi penuh belas kasihan buat orang lain yang belum ngerasain. Pilar kedua, Yesus sebagai pengudus. Apa tuh maksudnya? Ini soal proses seumur hidup. Proses di mana kita, bareng-bareng sama Roh Kudus, terus bertumbuh supaya karakter kita makin mirip sama Kristus. Ini perjalanan, bukan tujuan akhir. Pilar ketiga, dan ini disebut sebagai pilar pusatnya, Yesus sebagai pembaptis roh. Kenapa pusat? Karena menurut teologi ini, disinilah sumber kekuatan ilahi buat kita melayani. Sumber kita juga menyebutkan kalau tanda awalnya itu adalah berbahasa roh. Lanjut, pilar keempat, Yesus sebagai penyembuh. Ini adalah keyakinan kalau kuasa Tuhan itu nyata dan bisa membawa kesembuhan fisik. Dan ini bukan cuma teori, tapi jadi bagian dari pelayanan yang berdampak langsung. Dan yang terakhir, pilar kelima, Yesus sebagai Raja yang akan segera datang.
keyakinan ini ngaruh banget ke cara kita hidup setiap hari. Ini yang memotivasi kita buat hidup dengan integritas, jaga kekudusan, dan selalu siap sedia secara rohani. Oke, kita udah bahas fondasinya, udah bahas juga kerangkanya. Nah, sekarang kita pindah gigi nih, dari teori ke praktek. Dari kenapa ke gimana caranya. Siap? Pertanyaan besarnya kan, jadi mulainya dari mana? Sering banget kita macet di sini, bingung mau ngapain dulu. Tenang aja, sumber kita ngasih beberapa langkah awal yang jelas banget dan bisa langsung dipraktekin. Nih, 5 langkahnya. 1. Cari tahu apa sih karunia dan panggilan kamu. 2. Kembangin itu. 3. Mulai dari yang dekat-dekat aja. Layani orang di sekitarmu. 4. Jangan lupa berdoa. Minta arahan dan dengerin masukan. Dan 5. Ini yang paling penting. Jangan takut salah atau gagal. Yang penting, coba tawarkan dulu pelayananmu. Dan ini adalah bukti nyata hasilnya. Lihat deh contohnya. Zakheus komitmennya buat bertobat langsung ngubah seluruh keluarganya. Maria persembahannya yang kelihatan kecil jadi teladan buat jutaan orang. Paulus pelayanannya nggak ada matinya bikin Injil nyebar kemana-mana. Ini bukti kalau setiap komitmen sekecil apapun punya potensi dampak yang dahsyat. Oke, kita sampai di akhir pembahasan kita. Tapi ini justru jadi awal buat Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu hidup berdampak, tapi geser jadi satu komitmen spesifik apa yang mau kamu buat hari ini buat mulai jalanin hidup yang lebih berdampak. Coba pikirkan baik-baik.